Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana? Apakah dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah. Dan apakah kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Pasti harus semangat. Oke, sebelum kita ke pembelajaran pada hari ini, ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Muhammad Ramadhani hadir. Siti Maimunah hadir. Siti Lailatul Husna hadir. Dan yang terakhir Rizda Amalia. Alhamdulillah semuanya berhadir ya. Oke, karena semuanya sudah berhadir, ibu akan langsung aja kita belajar pada hari ini, karena pasti sudah tidak sabar untuk belajar. Nah, yang ingin ibu sampaikan adalah ini untuk pelajaran selanjutnya tentang ayat dan hadis tentang fenomena dan pelestarian alam. Jadi mungkin minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang Al-Quran dan hadis. Ya, kita sudah tentang Al-Quran dan hadis. Sekarang untuk meyakinkan ibu bahwa anak-anak ibu mengerti dengan apa yang ibu jelaskan, ibu ingin satu atau dua orang memberitahukan ibu atau sekedar kita evaluasi lagi lah mungkin ya gitu. Apa sih Al-Quran dan apa sih hadis gitu. Ayo, ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Oke. Terima kasih Ramadhani. Yang kedua tentang hadis. Apakah ada yang menjelaskan juga? Oke, silahkan Rizda. Alhamdulillah, ibu harap dengan ada perwakilan seperti ini, ibu anggap kalian semua paham ya tentang Al-Quran dan hadis yang kita pelajari minggu lalu. Dan sekarang adalah ayat dan hadis tentang fenomena kelestarian alam. Ayat Al-Quran, ibu jelaskan terlebih dahulu. Ayat Al-Quran tentang fenomena alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan segala isinya, sekaligus aturan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tata kerja alam semesta tersebut yang biasa disebut dengan istilah sunatullah. Dengan sifatnya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara alam dengan segala isinya, termasuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dalam pengawasannya, sehingga tidak satupun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa pengawasan dan pemeliharaannya. Dengan demikian, keamanan dan kehancuran alam semesta berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu ingin minta pendapat contoh dari anak-anak ibu, seperti apa sih fenomena alam Al-Quran dalam fenomena alam kan. Sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara alam dengan segala isinya, termasuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dalam pengawasannya, sehingga tidak satu pun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa pengawasan dan pemeliharaannya. Contohnya apa ya? Mungkin kalau dari ibu contohnya adalah ketika kalian melihat buah yang suka jatuh. Nah, itu tuh kan buah jatuh itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Walaupun kalau kita bilangnya kemasakan ya gitu, tapi tetap itu adalah atas persetujuan atau izin dari Allah gitu, bahwa buah itu akan jatuh. Sekarang ibu pengen satu contoh dari satu murid ibu dong gitu. Gimana? Tadi kan mencontohkan buah gitu. Udah mau? Oke, silakan Maimunah. Iya, betul. Nah, saya sudah ada contohnya. Sekarang ibu ingin memberitahukan gitu. Maksudnya kita ibu sampaikan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Seperti kita yang ada di bumi ini, kita ada di dunia ini, hewan, tumbuhan, semua itu dalam pengawasan Allah gitu. Jadi selain kita harus berbuat baik, kita juga jangan berbuat jahat. Kita tidak boleh merusak
jangan merusak tanaman. Kadang kan ada yang suka kayak petik-petik, tapi petik-petiknya sembarangan, itu kan merusak. Jangan ya gitu. Itu kan Allah tuh melihat kita melakukan hal-hal yang seperti itu gitu, dan itu bukan suatu hal yang baik gitu. Jadi jangan dilakukan gitu. Oke, sampai sini. Selanjutnya adalah ini ada surah Al-Qari'ah. Siti Lailatul Husna, tolong bacakan surah Al-Qari'ah bersama dengan artinya. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah dibacakan ya tentang surah Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat, berasal dari kata qara'a yang berarti mengejutkan hati, seperti halnya kata al-ghasyiyah. Kata al-qari'ah juga mengisyaratkan kepada tindakan yang mengejutkan hati dengan kedahsyatannya. Oleh karena itu, al-qari'ah bermakna hari kiamat, sebab pada hari itu banyak kejadian alam yang mengejutkan hati dan sanubari setiap insan. Pemandangan dahsyat yang tidak biasa terjadi pada hari itu terjadi, menimpa manusia dan gunung-gunung. Gambaran tersebut melukiskan salah satu pemandangan tentang kiamat. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat ya dari PPT PowerPoint yang ibu share tuh ada gambar gunung meletus gitu. Nah, jadi Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang hari kiamat. Yang kedua tadi itu ada Al-Zalzalah. Ada yang mau baca? Oke, silahkan Lisda. Nah, terima kasih Lisda penjelasan tentang Al-Zalzalah gitu. Ayat 1 sampai 2 menjelaskan gambaran dari hari kiamat ketika bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sekeras-kerasnya yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya. Nah, untuk apa tentang Al-Zalzalah ini kan tentang hari kiamat juga, sama tentang Al-Qari'ah. Nah, kenapa kenapa dari dua surah tadi itu dijelaskan tentang hari kiamat? Karena hari kiamat adalah salah satu fenomena alam yang ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, oke. Jadi yang PowerPoint-nya ibu share silahkan dibaca-baca juga ya. Nah, jadi fenomena alam dalam Quran surah Al-Qari'ah dan Quran surah Al-Zalzalah. Surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah mempunyai kesamaan dan keterkaitan yang erat. Keduanya sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat. Di antaranya hancurnya alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, badai dan lain-lain dalam waktu yang bersamaan dan maha dahsyat. Yang demikian dinamakan kiamat kubra. Jadi Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah ini sama-sama berkesinambungan, berkaitan, menjelaskan tentang hari kiamat, yang mana hari kiamat itu adalah salah satu fenomena alam semesta. Kayak yang selanjutnya adalah hadis-hadis tentang kelestarian alam. Yang pertama itu hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Tuh ada dua hadis. Ada yang mau baca? Oke, langsung keduanya aja baca ya. Silakan Ramadhani. Nah, terima kasih Ramadhani. Hadis yang pertama dijelaskan ya, bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang, tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat, tidak produktif, dan tidak bertuan. Anak-anak ibu, yang namanya bumi itu harus kita jaga, karena seperti mata air, kita kan mandi, minum, semua kan memerlukan air dari mata air itu gitu. Dan seperti sayuran, buah-buahan itu kan juga dari bumi tumbuhnya gitu, dari tanaman. Dan
itu harus kita jaga gitu, karena kalau misalnya kita hancurkan, kita rusak, bumi tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan gitu. Jadi harus kita jaga, harus kita rawat supaya kita tetap bisa memanfaatkan tumbuhan dan air-airan gitu. Oke, sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya adalah ibu minta sekarang ibu minta kalian tulis fenomena alam apa, cerita dari fenomena alam yang kalian alami, apapun itu yang berhubungan dengan fenomena alam kalian tulis, boleh ditulis, boleh diketik, terserah. Kirimkan ke ibu ya gitu. Terus sekarang kayak ibu tunggu ya, langsung dikirimkan ke ibu. Oke, sudah 15 menit lebih ya gitu. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ibu ingin memberikan kalian tugas adalah hafalkan satu Al-Quran, surah Al-Quran tadi antara Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah, dan hadis satu atau dua, masing-masing cuma satu, surahnya satu, hadisnya satu gitu. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, yang ingin ibu sampaikan adalah jangan lupa tetap menjaga dan melestarikan alam, tetap selalu belajar tentang alam, fenomena alam yang akan terjadi, jangan merusak, tapi dimanfaatkan agar tumbuhan, alam semesta, air, mata air itu akan selalu produktif dan bermanfaat untuk kita. Oke, sampai sini saja yang dapat ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang boleh ditanyakan lagi di minggu depan ya gitu. Dan ibu harap kepada anak-anak ibu tetap semangat menjalankan hari-hari sekolah online-nya. Walaupun online, kita harus tetap semangat, harus tetap belajar, harus tetap membaca, menulis, mencari tahu semuanya gitu. Oke, sampai di sini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.